yang kalau kita lihat sedikit menyeramkan juga teman-teman ya. Sejarah jembatan ini emang dulunya benar Pak, ini tuh kawasan Kota Lama tuh untuk orang-orang elit Belanda Ya. dan ke sana untuk orang-orang pribumi gitu Pak. Iya, Waktu dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan para wisma. Ketemu lagi bersama saya Agi di channel Obokong. Nah teman-teman, di video kali ini saya berada di kota Semarang dan tepatnya berada di bangunan paling tertua di kota Semarang teman-teman, yakni Gereja Protestan Indonesia Barat Immanuel, atau warga di sini biasa menyebutnya Gereja Belenduk. Selintas teman-teman, ini gereja bagian atapnya seperti masjid teman-teman ya. Kita lihat dari arah sana, dari arah Gedung Jiwasraya. Nah teman-teman, kalau dilihat dari depan ini selintas mirip masjid ya, ini gereja karena atasnya tuh bundar seperti masjid teman-teman. Dan untuk bangunannya sendiri ini tuh seperti segi 5 kalau nggak salah teman-teman ya, kalau dilihat dari atas gitu, kalau nggak salah gitu ya, karena di sudut sini ke depan ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana juga teman-teman. Namun di kota Semarang itu ada lagi bangunan yang lebih, bukan bangunan ya, peninggalan yang lebih tua lagi teman-teman ya. Bisa dibilang infrastruktur zaman dulu gitu yang lebih tua, dibangunnya kurang lebih tahun 1700 teman-teman. Ini kalau nggak salah namanya ya Jembatan Berok. Sebelum ke sana kita lihat dulu teman-teman Gedung Jiwasraya yang sudah tidak terpakai teman-teman ya, yang kalau kita lihat sedikit menyeramkan juga teman-teman ya. Arsitektur Belanda seperti biasa ya, bangunannya tegak dan atasnya seperti biasa melengkung teman-teman. Ini merupakan gedung asuransi teman-teman. Beberapa informasi dari channel YouTube yang lain teman-teman ya. Jadi gedung ini memang dulunya merupakan gedung asuransi untuk para pekerja pelayaran ya teman-teman. Karena di kota Semarang, di Semarang Utara tepatnya, ada pelabuhan ya, pelabuhan Tanjung Mas teman-teman. Nah untuk karyawan pelabuhannya sendiri atau pekerja-pekerjanya diasuransikan di sini teman-teman, di gedung asuransi ini. Kemudian diakuisisi oleh perusahaan Jiwasraya. Namun untuk saat ini kemungkinan tutup dan bangkrut teman-teman perusahaan Jiwasrayanya teman-teman. Nah ini dia teman-teman Jembatan Berok teman-teman, yang dibangun kurang lebih tahun 1700-an teman-teman. Singkat cerita teman-teman ya, dibangun Jembatan Berok ini menurut informasi dan dari berbagai informasi maksud saya ya, dari channel YouTube dan juga artikel-artikel dari Google teman-teman, Jembatan Berok ini memisahkan antara Kota Lama Semarang dan area pribumi dulunya teman-teman ke sini tuh. Jadi dipisahkan teman-teman ya. Maksudnya tuh Kota Lama Semarang tuh untuk area pemukiman-pemukiman elit dari zaman Belanda ya, pemukiman elit orang-orang Belanda. Sedangkan di sana pemukiman orang-orang pribumi. Jadi dipisahkan teman-teman dengan jembatan ini teman-teman. Maka dari itu teman-teman ya, karena ini tujuan Belanda itu dipisahkan ke sana Kota Lama untuk area-area orang elit dan sini untuk area-area orang pribumi, maka dibangunlah pos teman-teman tuh. Mungkin ini posnya teman-teman. Jadi orang pribumi tidak semudah itu dulu gitu ya masuk ke area elit di Kota Lama teman-teman.
Jembatan Berok. Jembatan Berok di Semarang dibangun pada tahun 1705 oleh VOC sebagai bagian dari pembangunan kota lama. Awalnya bernama Gouvernementburg dan menjadi simbol batas sosial antara Belanda dengan pribumi, sebelum akhirnya dibuka untuk umum dan dinamai Berok karena pelafalan kata Belanda brug atau jembatan oleh masyarakat lokal yang seperti dilansir di kompas.com. Nah, teman-teman dan para warga, setelah saya keliling di jembatan Berok ini ya, klaim dari pemerintah bahwa ini bangunan termasuk dalam cagar budaya, teman-teman. Kalau bisa sih kita ngobrol sama warga sini, teman-teman ya, barangkali ada yang sudah sepuh dan tahu sejarah. Nah Pak, kira-kira ini tahun pembuatannya tahun berapa Pak? Membuat apa? Jembatan Berok ini? Ya ini Belanda. Waktu Belanda? Ya, aslinya waktu Belanda. Ini toh sekarang toh dibarui dengan orang. Oh, sekarang diperbarui jadi seperti ini gitu ya? Itu. Nah, saya tuh dengar informasi Pak ya, dulu tuh waktu zaman Belanda ini tuh bisa dilewati sama kapal gitu Pak? Iya, betul. Oh. Iya. Waktu kapal pelabuhan sini. Oh. Sana. Ke sana. Iya. Oh, jadi ini aktivitas perdagangan mungkin Pak ya dulunya ya Pak ya? Itu waktu perdagangan dari orang Tionghoa kan kapal semua. Iya. Dari sana semua. Oh, dari Tanjung Mas sana. Iya. Berarti ini kapalnya bisa ngebuka Pak? Iya. Jembatannya bisa ngebuka gitu? Iya. Oh, cuman sekarang dipermanenkan ya, gitu? Dipermanenkan, dipermanenkan. Berarti kapal nggak bisa. Oh, kapal nggak bisa. Terus banyak sampah-sampah yang gitu. Oh, sampah-sampah banyak yang muncul. Ya, karena kapal nggak bisa masuk. Jadi dipermanenkan aja gitu? Iya, makanya bisa. Oh iya. Nah, kenapa kalau boleh tahu itu bangunan di sebelah sana itu apa Pak? Dulunya gitu Pak, kalau Bapak tahu? Iya, ini kota lama. Pos gitu Pak? Iya, itu pas dibarui. Oh, diperbarui. Waktu dulu itu kota lama. Nah, saya juga sempat. Nah, ini yang baru, namanya kapal. Iya. Oh, tiang-tiang ini baru berarti Pak? Iya. Oh. Itu gimana tuh pakai. Nah, saya tuh sempat tanya-tanya dulu Pak sejarah jembatan itu. Emang dulunya benar Pak? Ini tuh kawasan kota lama tuh untuk orang-orang elit Belanda ya. Dan kesana untuk orang-orang pribumi gitu Pak? Iya. Waktu dulu gitu ya. Jadi orang elit, jadi orang pribumi nggak sembarang bisa masuk ke kota lama gitu ya. Memang benar seperti itu sejarahnya Pak? Sejarahnya. Itu waktu Belanda masih di sini semua. Gitu. Dan mungkin kayaknya itu pos dulunya Pak ya? Iya, pos penjagaan gitu ya? Ya, penjagaan Belanda. Jadi orang pribumi nggak sembarang masuk ke kota lama gitu Pak ya? Lama lah. Itu, nah, depannya kalau itu boleh Lawang Sewu itu, depannya yang Lawang itu, nah ini ya, sekarang ini lain, ini punya bumi. Oh, sekarang tuh untuk yang punya pribumi sekarang Pak ya? Kalau dulu mah elit Belanda sama pengusaha-pengusaha ya Pak ya? Ya, pengusaha zaman dulu. Iya. Ya. Nah, sini punya PJKA semua. Oh, yang sini PJKA. Ya, punya api semua. Nah, sana itu punya api semua. Kalau itu bangunan apa Pak itu Pak? Yang kayak benteng itu? Itu benteng baru. Benteng baru? Iya. Jadi baru dibikin sama kita itu Maya? Ya, sama kita. Tapi dulunya emang dulu ada benteng Pak? Dulunya ada benteng, ya, bangun. Oh, cuma bentengnya hancur terus diperbarui lagi, dibangun lagi gitu. Oh iya. Siap. Ya, Pak gitu aja Pak ya? Ya, gimana? Siap. Nah, teman-teman dan para wargi, di antara bangunan-bangunan yang ada di Kota Lama, gedung Marba ini juga gedung paling mencolok dan paling unik desainnya, teman-teman. Jadi gedung ini merupakan peninggalan saudagar kaya raya dari Yaman, teman-teman. Gedung Marba sendiri kemungkinan sudah tidak terpakai, teman-teman ya. Kalau kita lihat ke dalam kosong, teman-teman.
satu lagi gedung ikonik di Kota Lama Semarang teman-teman ya, ini gedung Spiegel yang merupakan dulunya toko Toserba ya teman-teman, Toserba, tapi khusus barang-barang impor. Untuk saat ini sekarang menjadi resto, bar, and cafe teman-teman. Nah teman-teman dan para wargi, kita ambil kesimpulannya. Kalau menurut saya teman-teman dan para warga, di antara gedung-gedung yang ada di Kota Lama Semarang seperti Spiegel, Marba, Gereja Belenduk, Gedung Jiwasraya, yang paling ikonik menurut saya tetap sih Lawang Sewu teman-teman. Karena itu bukan hanya arsiteknya yang unik dan juga artistik, namun banyak sejarah dan juga mistisnya teman-teman. Oke teman-teman dan para wargi, untuk video vlognya sampai di sini dulu ya, di Kota Lama Semarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum.